Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nurutomo dari PGSD 21A NIM 4242111. Di sini saya akan membahas terkait pembelajaran bahasa daerah di SD. Sebelumnya, apa itu bahasa? Di sini saya jelaskan, seiring banyaknya orang menjawab bahwa bahasa adalah alat komunikasi, tetapi tidak sepenuhnya itu benar, karena itu hanya menjawab terkait fungsinya saja. Groskerov misalnya itu memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian pertama yaitu menyatakan bahwa bahasa berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Pengertian kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol vokal, bunyi ujaran yang bersifat arbiter. Owen menjelaskan, definisi bahasa yaitu simbol-simbol yang dikehendaki dan kombinasi simbol-simbol yang diatur oleh ketentuan. Bahasa adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan. Jadi, bisa digarisbawahi bahwasanya bahasa adalah simbol atau tanda yang telah disepakati oleh sekelompok masyarakat digunakan untuk berkomunikasi, bertukar pikiran, dan memberikan isyarat. Nah, terus ada pertanyaan, bahasa apa yang paling sering saudara gunakan? Atau bahasa apa yang paling saudara kuasai? Ataupun akankah bahasa daerah Jawa ini bisa punah? Faktanya, terkait bahasa, yang pertama, bahasa Jawa itu telah mengalami proses yang bisa disebut bahasa usang atau pergantian bahasa. Yang kedua, rata-rata setiap orang tanpa ragu memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Yang ketiga, bahasa Jawa, kata banyak orang, itu sudah menjadi bahasa asing yang diajarkan di sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Yang keempat, memasuki era global di masa reformasi ini, bahasa Inggris telah digunakan di mana-mana di negara ini. Yang kelima, Sidang Umum UNESCO tahun 1999 menetapkan tanggal 21 Februari itu sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional, berlaku sejak Februari pada tahun 2000. Yang terakhir, yang keenam, yaitu orang lebih merasa bangga dikategorikan internasionalis daripada nasionalis ataupun lokalis. Dan faktor yang mempengaruhi bahasa itu ada 5. Yang pertama, demi membebaskan diri dari kesopanan berbahasa. Yang kedua, kecepatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, semakin canggih alat-alat transportasi dan alat komunikasi. Yang keempat, jarangnya terlihat surat kabar yang berbahasa Jawa. Yang terakhir, yang kelima, yaitu Kongres Bahasa Jawa dari waktu ke waktu diselenggarakan dalam atau menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Terus apa yang akan saudara lakukan sebagai calon pendidik? Ini jawabannya. Untuk mewujudkan membangkitkan kebanggaan dan kecintaan terhadap bahasa dan budaya Jawa, yang kita harus lakukan adalah yang pertama, itu harus membiasakan menggunakan bahasa Jawa di setiap waktu. Mungkin di sekolah atau di rumah atau di luar rumah atau sekolah. Yang kedua, itu mengadakan surat kabar berbahasa Jawa. Yang ketiga, itu terhadap para pengusaha agar menggunakan juga ungkapan ataupun kosakata bahasa Jawa pada merek dagang dan iklan yang mereka buat. Yang keempat, menulis dan berbicara menggunakan bahasa Jawa dalam situasi formal termasuk dalam mengajar. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada dorongan dari pemangku kebijakan terkait aturan menggunakan bahasa Jawa. Terus apa tujuan pembelajaran bahasa Jawa di sekolah dasar? Itu ada 4 tujuannya. Yang pertama, itu mengenalkan lingkungan sosial, budaya, dan alam di daerahnya. Yang kedua, itu bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Yang ketiga, itu mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya di daerah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu mempunyai bekal keterampilan dan kemampuan serta pengetahuan mengenai daerahnya. Terus
Di dalam SD, apa materi yang diajarkan bahasa Jawa di SD, itu ada 4 materi. Yang pertama ada nyemak yang terdiri dari pewarta, cerita, pewayangan, dan parikan. Yang kedua ada materi micoro yang terdiri dari tembang, geguritan, sesora, dan drama. Yang ketiga itu ada moco, itu ada dua ungguh-ungguh basa, suara jejeg utawa miring. Yang terakhir yang keempat itu ada materi nulis, ada aksara Jawa, pasangan, dan sandangan. Matur nuwun, mungkin sekian dari saya, Fajar Nutromo. Saya undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.